Teman-teman, kali ini saya kedatangan lagi dinamo kipas angin. Ini dinamo kipas angin Cina ya. Jadi ini kendalanya, katanya pemiliknya suaranya kasar dan putarannya lambat ya, seret gitu. Kadang berputar, kadang enggak. Ya kan kita cek dulu as sama bosingnya. Oh, bener saja teman-teman. Untuk as dan bosingnya udah oblak ya. Di sini oblak. Coba akan kita tes, kita buktikan. Kan kita beri setrum ya. Untuk putarannya seperti apa? Apakah memang masih bisa berputar atau tidak ya? Ini kabel strom langsungnya warna hitam ya, teman-teman. Ini akan saya isolasi dulu supaya aman. Oke, baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang baru saja menemukan video ini ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, supaya saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Oke, akan kita tes. Kita colokkan stekernya ke stop kontak. Kita tempelkan, coba ya. Mau berputar teman-teman, tapi dia berat ya, langsung macet ya. Suaranya pun berdengung, nggak kuat untuk muter ya. Dia mau berputar, bergerak sedikit. Nah, ini kalau kita putar menggunakan tangan, nah kan berat ya. Ya tentu saja berat ya, karena ini antara as dan bosingnya udah oblak ya. Ini nanti akan kita lepas, kita bongkar bagian dalamnya. Kita akan lihat untuk as dan bosingnya teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Di bagian sini ada 4 buah baut ya. Kita lepas menggunakan obeng plus teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya yang mempunyai permasalahan yang sama ya, kipas angin yang putarannya lemah, bunyinya kasar ya, redak geruduk. Nah, ini bisa melihat video ini dan langsung bisa mencoba ya. Ini dijamin pasti akan kipasnya akan sembuh ya, dan dapat berputar lagi ya. Ini sudah terlepas. Kita cek untuk bosingnya, ini kita lepas dulu. Ini untuk stoppernya ternyata menggunakan kabel teman-teman. Kan saya lepas dulu ya. Kita tarik. Nah ini teman-teman. Ini penyakitnya nih. Dari asnya aja udah barat-barat kayak gini ya, udah legok ini teman-teman. Udah oblak ini yang pasti. Tentunya untuk bosingnya juga udah rusak teman-teman ya. Coba kita tes. Nah ini udah oplak. Udah goyang teman-teman. Pantas saja dia diberi setrum, dia udah nggak senter lah dia ya. Dan gosek dia ke apa kerennya teman-teman, yang mengakibatkan dia nggak mau muter teman-teman. Oke, jadi kalau seperti ini solusinya ini teman-teman gampang. Saya ambilkan alatnya dulu. Nah ini teman-teman. Jadi nanti akan kita ganti asnya, karena ini asnya udah rusak ya. Ini akan ganti dengan as yang ini. Ini masih baru teman-teman, masih bagus. Cuma agak pendek sedikit, tapi saya rasa cukup lah, masih bisa dipakai.
Teman-teman, untuk mendapatkan as ini cukup banyak ya, banyak di toko spare part, atau kalau emang nggak ada di toko spare part bisa beli di toko online banyak teman-teman. Yang pertama kita ukur dulu ya dari jarak sebelah belakang saja. Ini sekitar 5,5 cm ya. Ini penggaris saya patah teman-teman, nggak dari nol ini. Ini kita hitung saja 5,5 cm. Nanti akan kita paskan ya. Nah, untuk melepasnya, sebentar. Saya menggunakan paralon seperti ini. Basing ya teman-teman, menggunakan alat apa adanya di rumah. Yang penting bisa untuk tataan ya, atau untuk menahan. Nah, seperti ini. Untuk menahan rotornya. Nah, karena asnya nanti akan kita pukul, kita keluarkan. Nah, langsung kita pukul saja ya. Dipukul terus sampai dia copot. Nah, copot teman. Cukup mudah ya. Nah kan, lepas. Nah, nih seperti ini penampakannya. Oke, langsung kita ganti saja. Kita pasangkan as yang baru. Ini memang agak pendek sedikit, tapi nggak apa-apa teman. Ini masih bisa dipakai, masih masuk nanti. Yang penting kita ambil jarak yang sebelah belakangnya ya. Kita samakan yang sebelah belakang karena nanti ini giginya ketemu dengan gearbox. Untuk proses pemasangannya sama dengan waktu mencopot ya. Tinggal kita masukkan dan kita pukul teman-teman. Kita pukul, kita paskan ya. Bisa kita jejerkan. Kalau nggak kita ukur seperti tadi, kita jejerkan ke as yang lamanya. Nanti kan bekas goresannya kelihatan teman-teman. Bekas as yang ausnya kelihatan. Kita samakan ya. Kurang sedikit lagi. Nah, kita samakan untuk jarak yang sebelah belakang teman-teman. Kita ukur tadi 5,5 cm ya. Nah, kurang lebih udah sama nih, 5,5 cm. Coba kita menggunakan as yang lama. Nah, sama ya teman-teman. Kurang lebih sama. Ini bekas as yang kena. Nah, untuk yang sebelah belakang kita samakan ya. Karena nanti ulir ini bertemu dengan gigi gearbox. Nah, setelah selesai untuk penggantian as, kita harus mengganti bosingnya juga teman-teman. Karena bosingnya pasti sudah rusak. Ini saya ada banyak stoknya bosing. Kita cari yang pas. Tentunya semua pas ya, karena ini memang masih baru semua. Nah, ini bagus ini. Cocok ini, sip. Oke. Jadi kita lepas dulu. Ini di bagian sini teman-teman ada kuku ya, 3 ya. Atau cantolan gitu. Yang mengait untuk menekan bosingnya. Ini bisa kita congkel menggunakan obeng min teman-teman. Ketiga kuku ini kita congkel, kita luruskan menggunakan obeng min sampai dia terangkat kukunya ya. Nah, seperti ini. Nah, terangkat ya, terlepas. Kita tes ya. Oblak kayak gini ya, gimana mau muter. Oke, kita ambilkan tadi bosing yang baru.
Kita masukkan ya. Ini di sini ada busanya ya, jangan kita buang karena busa ini nanti untuk penyimpanan pelumasnya atau oli sebagai pendingin. Untuk pemasangan kita bisa menggunakan paralon atau rataan lagi ya, supaya dia bisa menekan teman-teman, supaya kukunya bisa nimbul ke atas, kukunya keluar ya. Ini harus kita tekan. Setelah itu kita pukul-pukul supaya kukunya mencengkeram lagi ya, rapat lagi. Yes. Mudah teman-teman, saya yakin teman-teman bisa ya. Nah, ini bisa kita luruskan untuk bosingnya. Saya bersihkan dulu dari kotoran. Untuk bosingnya sebelah dalam kita bersihkan teman-teman ya. Kita bersihkan dari debu-debu karena langsung akan kita pasang nanti. Sebelum kita pasang, kita bersihkan semuanya ya. Ini untuk bosing yang sebelah belakang, ini tentunya masih bagus ya, karena tadi asnya juga masih bagus, masih mulus. Ini tinggal kita kasih pelumas saja, kita tambahi. Saya menggunakan oli teman-teman, tentunya oli yang masih bagus teman-teman. Nah, untuk bagian busanya sekelilingnya sama bagian tengah asnya teman-teman, saya kasih oli juga bagian asnya. Nah, sedikit saja untuk asnya, kita bagi dua, depan dan belakang. Ini kita pasangkan kembali untuk gulungannya, sepulnya. Kita masukkan. Nah, kita pasangkan keempat bautnya ya. Kita pastikan untuk keempat baut ini kenceng supaya nanti enggak ada getaran lagi. Nah, oke, jika masih seret boleh kita ketok sedikit, tek tek. Nah, oke. Sudah enteng ya. Kalau belum yakin tambah lagi ketokannya. Oke, sudah lancar teman-teman putarannya. Yuk sekarang kan akan kita coba kita tes. Kita tes. Nah, ini akan saya kasih isolasi dulu teman-teman, supaya nanti kelihatan putarannya ya.
Saya sambungkan dulu untuk kabel setrum langsungnya warna hitam, kabel hitam tadi ya. Masih kita colokkan teman-teman, kita colokkan stekernya ke stop kontak. Hati-hati jangan sampai nempel ya, karena ini kabel yang speednya nggak kita isolasi. Kita tempelkan speed 1 warna biru ya, berputar teman-teman. Speed 2 warna putih, kabel warna putih. Makin kenceng ya, kita pindahkan ke speed 3 warna merah. Ya tentunya sudah selesai teman-teman, berputar dan nggak berisik lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara memperbaiki kipas angin yang putaran berat ya. Suaranya berisik, itu tandanya as dan bosingnya sudah oblak ya, dan harus kita ganti. Dan untuk mendapatkan asnya itu sangat mudah teman-teman, bisa beli online atau di toko-toko spare part. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jika memang video ini bermanfaat, silahkan untuk di subscribe, like, dan komen. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.